Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Saya aja terus terang, baru hari-hari terakhir ini saya sadar bahwa dia punya teknik akal tipu muslihat dalam menjalankan kepresidenannya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi, kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode, ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh. Saya aja terus terang, baru hari-hari terakhir ini saya sadar bahwa dia punya teknik akal tipu muslihat dalam menjalankan kepresidenannya. 31 Desember 2014 saat melantik Kasal di istana, selesai pelantikan, dia tinggalkan itu tempat upacara yang seharusnya untuk salam-salam istri dan keluarganya selamat. Dia tinggalkan itu, dia ajak Yusuf Kala ke kamarnya. Oleh Yusuf Kala di hari kemudian cerita ke aku, dia nggak tahu untuk apa dia diajak. Oke. Terus udah ngobrol lah mereka hampir 1 jam, ngalur ngidul, tiba-tiba muncul Luhut Panjaitan. Nah, ini yang kita tunggu dari tadi. Habis itu oleh siapa yang mempersiapkan semua administrasinya, Pratikno, dibacakanlah pembentukan Kepala Staf Kepresidenan. Dan dilantiklah Luhut sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kenapa gue bilang tipu muslihat? Karena dia tahu Yusuf Kala tidak setuju masuk ke lingkungan kabinet KSP. KSP. Jadi yang menolak Luhut masuk, menurut cerita Jokowi ke saya, Megawati, Ibu Megawati, Yusuf Kala, terus Surya Paloh tidak setuju Luhut masuk di kabinet. Gitu loh. Itulah teknik taktik dia, nyolong kesempatan pas lagi Kasal diselipkan dia. Gitu. Belakangan aku baru kagum. Aku pikir biasa, gak triki-triki kayak gitu loh. Ini aktual yang saya ceritakan ini. Begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum, menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang selamat berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak jadi modal mereka itu adalah 2, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi, kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta-minta 3 periode, ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia nggak diomongin Jokowi. Wah, 5 kali bang? Iya. Itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. 5 kali? Iya.
Kau yang nambah-nambahin ke Ahok, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu. Gitu. Kita berharap banget. Ahok masih hidup loh. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Yang nggak tahan aku menjauh dari Jokowi kebohongannya itu. Dia ngomong ke aku, tidak ada aku minta 3 periode, ya kan? Tidak ada itu, kata dia ke saya. Ahok ngomong ke aku 5 kali, dia disuruh ke Mega, disuruh Jokowi. Ahok tanya ibu, bagaimana kalau 3 periode? Tanya ibu. Sampai cerita Ahok ke saya 5 bulan setengah tahun dia kan diomongin Jokowi. Wow, 5 kali bang. Iya, itu maka komisaris, dia komisaris utama Pertamina. Pertamina. 5 kali. Iya, kau yang nambah-nambahin ke Ahok, aku bilang, aduh bang, katanya. Ditanya, panggil lagi aku, apa katanya? Dipanggil lagi aku sama Jokowi. Omongin dulu gitu. Kalau 5 kali kan berharap banget. Ahok masih hidup loh. Kami dulu mempercayai bahwa SMK itu benar ada. Sudah dipesan 6.000 unit, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa IKN itu ada investor yang sekian ribu investor yang antri, ternyata tidak ada. Kami dulu percaya bahwa pada saat Pak Jokowi mengatakan anak-anak saya tidak ada yang mau berminat di bidang politik, ternyata semua anak menantunya masuk di politik. Saya ingatkan lagi, dulu Pak Jokowi mengatakan beberapa bulan itu, bulan Maret 2023 kalau tidak salah, tidak mungkin anak saya menjadi calon wakil presiden, baru 2 tahun menjadi wali kota, nggak logik katanya. Tapi beberapa bulan kemudian berubah. Nah, inkonsistensi seorang Jokowi yang akhirnya ujungnya pada putusan MK nomor 90, saya tidak ingin terjadi kepada Deddy Mulyadi. Berbagai orang berpengalaman dari beberapa praktisi dan dari golongan-golongan orang yang mengerti tentang hukum, tentang negara ya, yang pernah mengelola di bidang negara juga seperti Said Didu ini ikut bersuara dan berani menyatakan atau mengutarakan sebuah kebenaran, dan kritis ini atau kritik ini adalah kritik yang baik untuk membuat atau membangun pemerintahan ya. Sebenarnya ini sangat bagus sekali karena memang kritik itu dilindungi oleh undang-undang dan demokrasi ini memang berjalan di negeri ini. Dan tentunya hal ini sangat menarik ya dari beberapa pernyataan beberapa orang yang mengerti tentang bidangnya ini mengkritik pedas ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun yang lalu. Ya, Pak Jokowi pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun. Seharusnya negara ini sejahtera, maju, rakyatnya makmur harusnya ya. Akan tapi apa yang kita lihat saat ini ya, dan selama kepemimpinan Jokowi ini sangat carut marut ya, seperti apa yang dikatakan tadi di sebuah video. Di beberapa cuplikan video ini sangat menarik sekali. Beberapa orang yang mengerti di bidangnya, bahkan orang-orang tersebut seperti Pak Said Didu juga pernah berkecimpung di dalam pengurusan negara ini ya, di negeri ini ya. Beliau pernah menjadi staf kepresidenan atau mungkin pernah menjabat ya di lingkungan istana. Tentunya beliau sangat mengerti tentang hal itu. Dan ini sangat menarik dan harusnya diapresiasi pernyataan-pernyataan tersebut, karena ini juga membela rakyat ya. Apa yang yang dinilai di pemerintahan itu kurang bagus dan kurang baik, ini mereka ikut mengkritisi, dan sebenarnya kritik itu membangun, bukan kritik itu karena benci terhadap pemerintahan, benci terhadap kepemimpinan, itu bukan ya, karena ini bukan untuk mengkritik individu aja ya, sebuah individu aja, tetapi ini mengkritik tentang ya tentunya pemerintahan yang kurang baik, yang tentunya kurang mensejahterakan rakyat. Ini wajib dikritik. Kita semua tahu dalam era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat itu, kita semua merasakan bagaimana kita ya semua tahulah bagaimana carut marutnya keadilan juga sulit sekali untuk didapatkan di era Pak Jokowi ini. Sangat-sangatlah sulit keadilan untuk didapatkan. Bahkan orang-orang yang tentunya berani mengkritik dan berani berseberangan dengan Joko Widodo itu pasti akhir-akhirnya ya, jika mereka terjerat dalam kasus hukum dan atau terjerat dalam pidana, tentunya pasti mereka akan kalah. Akan tetapi orang yang pro dengan Jokowi, kita semua tahu orang yang pro dengan Jokowi
Jika mereka tersandung masalah hukum, ya tentunya kita tidak usah bicara jauh-jauh. Ini sebuah fakta dan bukti yang kita bicarakan. Seperti Sylvester Matutina bebas melenggang walaupun sudah divonis 1,5 tahun, itu pun bebas melenggang hingga saat ini pun tidak dieksekusi. Ya, jadi sebaliknya jika ada seseorang yang berseberangan dan akhirnya dipidanakan, akhirnya mereka akan masuk ke jeruji besi. Salah satunya yaitu Bambang Trimulyono dan Gus Nur, yaitu ada beberapa antaranya ya, itu seperti itu. Dan kritik Pak Said Didu dan beberapa orang tadi sebenarnya ini mencerminkan bahwa sebenarnya apa yang dipimpin oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun dan di era Jokowi ini sebenarnya ada banyak sekali beberapa kekurangan-kekurangan, dan tentunya banyak sekali hal-hal yang tentunya masih harus banyak diperbarui dan diperbaiki seharusnya gitu ya. Tentunya itu bukan hal yang aneh lagi ya. Di era kepemimpinan Pak Jokowi ini memang banyak sekali kebohongan-kebohongan, banyak sekali hal-hal yang tentunya menyengsarakan masyarakat, menyengsarakan rakyat, dan akhirnya semua speak up dan angkat bicara gitu ya. Tidak mungkin tidak dan tidak bisa dibantah hal tersebut jika ada sebuah kritik yang sangat pedas seperti itu. Tentunya ada sesuatu hal yang membuat mereka ini mengkritik, ada hal-hal yang mungkin membuat mereka ini tidak nyaman dan melihat masyarakat ini kurang disejahterakan, dan mungkin ada hal-hal yang tidak ditepati oleh janji-janji Presiden Jokowi saat itu, saat menjabat ya. Hingga akhirnya Pak Jokowi ini paripurna tugas dan selesai menjabat sebagai presiden dan menjadi mantan presiden pun, kita semua tahu permasalahan-permasalahan tentang Pak Jokowi ini sangat banyak sekali dengan beberapa isu yang menerpa Pak Jokowi. Salah satunya isu tentang dugaan-dugaan korupsi, isu tentang dugaan-dugaan Pak Jokowi ini ya, kita semua tahu dinasti Jokowi ini seperti apa, dan Pak Jokowi ini masih banyak sekali menguasai ya, ingin menguasai, dan kekuatan Jokowi atau kekuatan politik Jokowi ini sangat kuat sekali saat ini, bebas melenggang. Dan mungkin kita semua tahu pemberitaan di media massa, di media mainstream saat ini juga, apa yang kita lihat sehari-harinya juga kita tahu, yang ada juga pemberitaan tentang Jokowi itu tidak ada lagi. Makanya kalau Jokowi ini masih ingin terus berkuasa ya, ada pembicaraan seperti itu ya, ada benarnya juga bahwa Pak Jokowi ini ingin terus berkuasa kan gitu ya. Ya kita tidak usah bicara jauh-jauh ya, dengan secara Gibran ini menjadi wakil presiden juga. Jokowi ini kekuatannya ini sangat luar biasa ya. Kekuasaan Jokowi ini masih ada terus, bahkan mungkin Prabowo sendiri pun ya ikut merasakan bahwa saat ini Pak Prabowo dengan wakil presidennya Gibran, yang Gibran ini adalah statusnya anaknya Pak Jokowi, ini sangatlah kental sekali bahwa Jokowi ini sebenarnya masih ikut berkuasa. Bahkan mungkin banyak dugaan-dugaan, banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa Prabowo ini masih mengikuti keinginan Jokowi ya. Prabowo ini masih takut dengan Jokowi. Itu beberapa pernyataan-pernyataan dari masyarakat ini masih banyak sekali ya. Dan isu-isu yang masih berkembang saat ini tentunya kita semua tahu, dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan Jokowi melakukan pemalsuan ijazah, itu masih terus berkembang. Kita tidak bisa memungkiri hal tersebut karena ini memang fenomena yang terjadi saat ini, dan mungkin rakyat Indonesia semua tahu bahwa Jokowi ini siapa. Beberapa janji-janji Jokowi tidak pernah ditepati, dan ada juga yang tidak ditepati ya. Banyak sekali kebohongan-kebohongan Jokowi yang mungkin menurut masyarakat ini jadi nampak ya. Salah satunya yaitu mobil SMK yang tentunya kita semua tahu bagaimana sih sebenarnya kelanjutan mobil SMK hingga saat ini padam, tidak ada sama sekali. Dan Jokowi pernah mengatakan ada 11.000 triliun di kantong kanan dan kantong kiri saya. Ini adalah hal-hal yang tentunya menyesatkan dan tidak ada buktinya sama sekali. Bahkan kita semua tahu hutang negara ini ke negara lain ya, hutang ini sangat menumpuk, dan bukan hanya sedikit dan bukan hanya hal yang kecil.
hutangnya tentunya siapa lagi yang membayar nanti hutangnya kalau bukan kita semua dan masyarakat yang membayar dengan hasil pajak masyarakat yang untuk dibayarkan. Dan begitulah jika kita melihat hal yang fenomena di negara ini, ya kita sangatlah ngeri ya, tentunya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dan silahkan komentar bagaimana komentar kalian dalam video ini.